Kita sama-sama kita gerakkan supaya ini semuanya segera selesai. Dari pertanian tentu pengguna lahan misalnya begitu juga tidak ingin bersoal. Tidak ingin bersoal kalau ada pun kelapa sawit kita menjadi juara seperti itu, data-data sudah ada semua. Kelapa sawit menjadi komoditas penyumbang devisa negara terbesar, yakni sebesar 358 triliun rupiah di sepanjang tahun 2020. Bahkan penyumbang devisa terbesar dalam 20 tahun terakhir. Menurut Ali Jamil, PLT Direktur Jenderal Perkebunan, sebesar 90% penyumbang ekspor dari sektor pertanian adalah komoditas kelapa sawit. Nilai devisa kita dari lingkup pertanian, ekspor kita misalnya itu udah pasti dari kelapa sawit, pasti dari CPO. Di atas 90% nilai ekspor kita itulah dari CPO, dari kelapa sawit. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar dalam pertemuan tersebut menerangkan luasan perkebunan kelapa sawit Riau yang menjadi kebun terbesar di Indonesia. Menjelaskan juga tumpuan kelapa sawit Provinsi Riau berdasarkan keputusan Menteri Pertanian bahwa luas Riau ini sebanyak 3.387.206 hektar. Jadi 20,8% dari nasional yang seluas 15 juta. Adapun luas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan SK 903 Menteri LHK, luasnya adalah seluas 1.893.618,3 hektar. Di balik perannya sebagai penyumbang devisa terbesar dari sektor perkebunan, kebun kelapa sawit ilegal masih menjadi persoalan di Riau. Berdasarkan data Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 1,4 juta hektar kebun kelapa sawit ilegal di Riau, sedangkan data yang dimiliki oleh Gubernur Riau ada 1,8 juta hektar. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melakukan kunjungan kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada 7 Maret 2022, melakukan rekonsiliasi data dan pembahasan penyelesaian terkait permasalahan tersebut. Ya, pertemuan hari ini adalah yang pertama ada rekonsiliasi data ya, untuk memetakan areal perkebunan sawit ilegal. Karena kalau dari petanya ilegal tuh ada, tapi nama pemiliknya yang tidak muncul. Sehingga yang pemilik yang tidak muncul ini harus muncul siapakah pemilikannya dan tidak boleh ada manipulatif terhadap data kepemilikan itu. Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI juga menjelaskan langkah yang akan diaktualisasi selanjutnya terkait penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit. Kemudian nanti KLHK, Dirjen Planologi melakukan langkah penanganan koordinasi dengan Dirjen Gakum. Apakah itu dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan atau dia mendapatkan dikenakan denda untuk membayar VNBP pada negara, kemudian sawitnya dilegalisasi. Kemudian yang ketiga, memberikan ruang kompensasi bagi warga untuk mendapat alokasi 20% dari jumlah luasan. Kemudian yang kelimanya adalah mendorong sawit-sawit rakyat yang ada di kawasan hutan juga harus segera dilegalisasi, sehingga nanti mereka mendapat porsi untuk dilakukan permajaan. Sementara itu, Dedi Junaidi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mengatakan, Riau dapat menjadi pemasok kelapa sawit terbesar di Indonesia karena adanya kecocokan agroklimatologi kelapa sawit. Betul, termasuk dulu produktivitasnya mungkin karena agroklimatnya cocok ya. Jadi memang makanya saya kira orang pasti perusahaan juga akan mengusahakan suatu tanaman. Kenapa di situ banyak? Berarti dari segi ini termasuk tertinggi di sini ya. Mungkin karena tadi kesesuaian agroklimat ya terhadap pertumbuhan kelapa sawit itu di Indonesia ya, atau di Provinsi Riau ini khususnya ya. Kami berharap tentu di Riau perkebunan kelapa sawit ini ya tetap akan menjadi sumber perekonomian regional ya, karena saya kira sawit harapan kami juga menjadi center of excellence. Bagaimana perkebunan sawit baik perusahaan besar, swasta, pemerintah maupun rakyat ini dikelola secara berkelanjutan.